Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Ulina Kezia Hutatea. Saya siswa SMA Negeri 18 Palembang dari kelas 10-7. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran ekonomi dan mengenai materi tindakan ekonomi. Disimak ya teman-teman. Oke, sebelum itu aku akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu siswa dapat memahami materi tentang tindakan ekonomi, serta kita akan membahas materi-materi mengenai pengertian kebutuhan dan keinginan, tindakan ekonomi rasional dan irasional, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu pengertian kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup, layak, dan menaikkan taraf hidupnya. Dan apabila tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan dampak yang berarti. Nah, contoh dari kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan keinginan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang, di mana tanpa hal tersebut sebenarnya ia masih dapat hidup layak. Contohnya rumah, barang mewah, terus rumah mahal, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke materi tindakan ekonomi rasional dan irasional. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika kita memutuskan dan memilih suatu hal. Nah, ketika kalian sudah melakukan tindakan ekonomi, tentu kalian memutuskan dan memilih berdasarkan hal yang paling menguntungkan, kan? Oke, selanjutnya tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan beberapa faktor seperti keuntungan, prioritas, dan pertimbangan lainnya. Nah, biasanya tindakan ekonomi irasional ini cenderung merugikan nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA. Ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, ketersediaan minyak bumi dan batu bara yang terbatas dikarenakan ya memang barang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sedangkan manusia masih bergantung pada sumber daya alam ini untuk kebutuhan sehari-hari, seperti melakukan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Selanjutnya, sumber daya manusia. Nah, poin yang kedua ini, yaitu sumber daya manusia, merupakan faktor utama untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, namun terkadang kurangnya tenaga kerja membuat jumlah produksi barang atau jasa yang tidak optimal dan tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kelangkaan yaitu ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan juga dapat menghambat proses produksi dan pengoptimalan dari manfaat yang seharusnya dapat diambil, baik dari alam maupun sumber daya manusia. Oke, sekian video pembelajaran dan pembahasan mengenai poin-poin yang sudah dicantumkan pada awal tadi, yaitu mengenai pengertian kebutuhan dan keinginan, faktor yang mempengaruhi kelangkaan, tindakan ekonomi rasional dan irasional. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan sampai jumpa dan terima kasih.